Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba anal khazan. Inna rabbana la ghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Pertama kali saya ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beberapa nikmatnya pada kita semua, baik itu nikmat sehat, nikmat longgar, nikmat sempat. Terlebih-lebih kita diberi nikmat hidayah oleh Allah, bisa menjadi orang Islam. Qad aflaha man hudiya ilal Islam wa ruziqa kafafa wa qani'a bihi. Sungguh-sungguh beruntung bagi seorang hamba yang diberi hidayah oleh Allah menjadi orang Islam, walaupun dia diberi rezeki secara pas-pasan tapi bisa menerimanya. Dengan nikmat hidayah yang telah diberikan Allah pada kita, maka kita sebagai hamba Allah bisa melaksanakan kewajiban utama, yaitu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali supaya menyembah padaku Allah. Untuk itu, atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, saya syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam saya aturkan pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri tauladan pada kita semua bagaimana tata cara beribadah kepada Allah, sehingga amal ibadah kita bisa sesuai dengan yang dituntut oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah. Di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 dijelaskan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah memerintahkan pada kita sebagai hamba supaya menyembah pada Allah dengan cara memurnikan agama Allah, dengan cara sesuai dengan hukum yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Sebab kalau sampai amal ibadah kita itu tidak sesuai dengan tuntutan Allah, tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, bahkan kecampuran bid'ah, khurafat, syirik dan takhayul, maka semua amal ibadah kita itu akan ditolak oleh Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu li sahibi bid'atin sauman wala sholatan wala hajan wala umratan wala jihatan wala sorfan wala adlan yakhruju minal islami kama takhruju sya'ratu minal ajin. Allah tidak menerima amalannya seorang hamba yang masih kecampuran dengan bid'ah, baik itu puasanya, sholatnya, hajinya, umrohnya, ibadah wajibnya, dan juga ibadah sunnahnya. Kelak di hari kiamat, orang itu akan dikeluarkan dari golongan umat Islam sebagaimana keluarnya rambut dari adonan roti, sehingga amalannya bersih, tidak ada sama sekali, tidak tersisa sama sekali. Untuk itu, para bapak, ibu, serta kaum muslim yang saya hormati, kita harus berusaha bagaimana caranya supaya kita bisa beramal sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jalan keluar, mewajibkan suatu kewajiban yang harus kita kerjakan sebagai umat Islam, yaitu thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi tiap-tiap umat Islam. Dikatakan wajib itu apabila kita kerjakan mendapat pahala, dan apabila kita tinggalkan maka akan berdosa. Di samping menetapi kewajiban untuk mencari ilmu, dengan mencari ilmu, dengan mendapatkan ilmu yang akhirnya kita menguasai ilmu, memahami ilmu, maka amal ibadah yang akan kita lakukan itu akan terasa ringan. Kita akan tambah yakin, tambah mantap dalam melaksanakan suatu ibadah. Dan juga Allah melarang bagi kita umat Islam
mengerjakan suatu amalan kalau kita belum tahu ilmunya. Di dalam surat Al-Isra 36 Allah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu sekalian mengerjakan suatu amalan jika kamu belum tahu ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati kamu sekalian kelak akan ditanya oleh Allah. Dimintai pertanggungan jawab oleh Allah, digunakan untuk apakah ketika hidup di dunia ini. Ketika kita bisa menggunakan untuk beribadah kepada Allah, maka Allah akan memberikan kebahagiaan, memberikan kenikmatan yang pol dan kekal abadi selama-lamanya di dalam surga. Tapi kalau sampai kita tidak bisa menggunakannya untuk beribadah kepada Allah, digunakan hanya untuk semata-mata mencari dunia, digunakan hanya untuk lahan, sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan digunakan untuk maksiat. Ingatlah di dalam surat Al-A'raf ayat 179 Allah berfirman, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adalla ulaika humul ghafilun. Niscaya sungguh Allah akan memenuhi neraka jahanam terdiri daripada jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tidak digunakan untuk memahami tugas utamanya sebagai hamba di muka bumi ini. Mereka diberi pendengaran tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayatnya Allah. Mereka diberi penglihatan tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaannya Allah. Mereka itulah orang-orang yang digambarkan sebagaimana binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak, karena diberi akal pikiran, tidak digunakan untuk berpikir bagaimana caranya bisa beribadah kepada Allah. Mereka itulah termasuk orang-orang yang lupa akan janjinya jika nanti dilahirkan di muka bumi ini akan beribadah menyembah kepada Allah, tapi kenyataannya justru malah meninggalkan Allah. Para bapak ibu serta kaum muslimin yang saya hormati, pada zaman dahulu ada suatu cerita antara Pak Tani dan kerbaunya yang akan membajak sawah. Pada pagi hari, Pak Tani mengajak kerbaunya untuk menuju ke sawah. Setelah sampai di sawah, proses untuk membajak sawah dimulai. Terus sampai mendekati siang. Ketika mendekati siang, pas waktunya sholat zuhur, tiba-tiba suara adzan dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seketika itu juga sang kerbau bertanya pada Pak Tani, wahai Pak Tani, tadi itu suara apa? Pak Tani menjawab, oh itu suara adzan. Adzan itu untuk apa Pak Tani? Adzan itu panggilan orang yang mau mengerjakan sholat. Kemudian sang kerbau bertanya lagi, Pak Tani nggak melaksanakan sholat? Oh tidak. Sang kerbau langsung menjawab, sama dengan saya juga tidak sholat. Kemudian Pak Tani beristirahat di bawah pohon. Sang kerbau bertanya lagi, kenapa istirahat Pak Tani? Capek kan? Seharian tadi kita bekerja, membajak sawah, sekarang istirahat karena capek. Berarti sama dengan saya juga capek Pak Tani. Nah, akhirnya mereka beristirahat. Selang beberapa menit kemudian Pak Tani membuka bungkusan untuk makan siang. Sang kerbau bertanya lagi, sedang apa Pak Tani? Makan. Sama dengan saya juga mau makan, karena sama-sama laparnya. Setelah itu Pak Tani mandi, masuk ke dalam kubangan air. Sang kerbau juga bertanya, kenapa mandi Pak Tani? Panas hawanya. Nah, sang kerbau juga menjawab, sama Pak Tani, saya juga merasa panas. Dari cerita ini bisa kita ambil suatu kesimpulan. Pak Tani tidak mengerjakan sholat, kerbau juga
tidak mengerjakan sholat. Pak Tani beristirahat karena capek, kerbo juga istirahat karena capek. Pak Tani merasa lapar terus makan, kerbo juga merasa lapar terus makan. Pak Tani kepanasan terus mandi, sama, kerbo juga kepanasan terus mandi. Nah, mereka digambarkan seperti itu. Tetapi karena Pak Tani mempunyai akal pikiran yang tidak bisa digunakan untuk mengetahui kewajiban utamanya, memahami kewajiban utama sebagai hamba Allah supaya menyembah kepada Allah, maka Pak Tani diancam dengan siksaan neraka yang sangat pedih, suatu penderitaan yang sangat pol kekal abadi selama-lamanya jika sampai mati belum bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dalam pertemuan yang singkat ini, apa yang saya sampaikan Allah memberikan manfaat dan barokah. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.